Selamat malam guys. Cantik. Makannya apa aja yang enak-enak pokoknya. Yang enak aja pakai dadar sama sumsum aja. Dadar sama sumsum itu enak banget, sedap mati. Itu loh, guys. Gak apa-apa, cantik loh. Cantikan mbak yang ini daripada jengger-jengger itu. Maaf ya, Stan. Guys, coba lihat dong guys di history aku. Aku tuh tidak pernah berbicara kasar. Aku tuh bicaranya selalu elegan. Coba, itu kata jengger. Dia lupa ingatan. Coba kalian cek di Nyai Official ya guys di YouTube, buka deh. Dia habis ngomong apa? Bentar lagi Dewi Persik mau acting sebagai jengger. Cara-cara dia berbicara ya. Tapi kalau yang kotor-kotor, yang binatang-binatang ogah karena itu kan bukan gue gitu. Gue lingkungannya bukan lingkungan kotor yang berbicara seperti itu, kecuali kalau orang lagi marah wajar yang nggak sadar. Tapi kalau lingkungan jengger itu kan cara bicaranya kan selalu berbicara tentang bahasa-bahasa yang sepertinya bahasa-bahasa hewan, kelamin, semua ada di situ. Coba kalian cek di Nyai Official ya guys. Terus di situ ngaku-ngaku menyumbang di Sukabumi. Terus kemudian ngaku-ngaku di situ pokoknya aku kasih tahu sebentar ya. Aku ganti baju dulu habis pengajian guys. Tadi guys, dia itu lagi live. Dia nggak banyak orang yang bilang, aduh glowing banget, yang begini, yang begitu. Padahal dia pakai efek. Nih, aku mau kasih lihat efeknya ya, sebentar. Ini aku nggak pakai efek yang ini, bentar lagi ya. Ini dia efek yang dia pakai tadi pas lagi live. Coba dia perhatikan. Ini bisa dihidupin lagi lebih terang ya. Biar kalian lihat guys. Tadi dia tuh pakai efek ini guys. Tuh. Dia tadi pakai efek ini. Terus betapa para neti-neti yang dibodohin sama dia, dipikir dia itu mulus. Nah, tadi dia sambil begini kan. Tuh pakai efek tuh, say. Dia pakai efek. Terus kan kalau live kan gak kelihatan efeknya. Tapi kalau taruh di story itu dia pasti kelihatan kan efeknya seperti aku ini. Sepertinya itu bukan aku banget. Jadi aku lebih bagus kayak begini. Nah, terus tadi dia nunjukin ruangannya dong yang tidak seberapa itu. Sebenarnya aku tuh tidak mau menunjukkan ini semua. Tapi setidaknya biar kalian tahu ya, yang katanya dia menyumbangkan duit buat korban yang ada di Sukabumi, yang halu-halu wings tanpa data. Aku nanti akan kasih tahu kalian ya. Dia itu butuh pengakuan kaya raya guys. Terus kemudian dia bilang dong, coba cek katanya dia. Di history aku tuh selalu gak pernah berbicara bahasa binatang ataupun berbicara bahasa kotor. Aku selalu elegan. Kalian bisa cek di YouTube Nyai Official guys. Zaman sekarang ini ya, kalau ibaratnya pepatah ya, makan apapun. Terus neti-neti yang yang kesurupan dia itu bisa dengan bangganya mengatakan bahwa aduh Nyai, katanya dia, aduh Nyai jengger binti bino berkewer-kewer bernanah, si cantik ini lo tuh si burik lagi merong-merong tapi sama Nyai nggak digubris. Ya iyalah, dia mana berani menggubris Eke. Kalau Eke kan membuka fakta dengan data. Kalau dia cuma congor doang. Coba dari history aja dia bilang terkumpul 90. Ternyata dia pas lagi live ngomongnya 40. Aduh maling guys, dicatut uang sumbangan guys. Ngomongnya udah berbelok-belok dan berbalik-balik. Setiap orang yang menanyakan tolong dong transparan seperti Marisa, berapa sumbangan dari para orang-orang yang kena bencana Semeru. Selalu diblok orang yang menanyakan seperti itu. Terus dia gak punya yang kayak gini kan. Jengger mah cuma sepetak doang. Sebenarnya dia tuh nggak kaya guys. Dia tuh cuman ingin semua orang bilang dia tuh kaya gitu loh. Aku akan bongkar semuanya biar kalian tuh terbuka matanya dan lihat tipuan-tipuan halusinasi si orang gila jengger bintil Nana ini. Terus
para junjungannya itu, para babu-babu bodoh itu, dengan bodohnya dia bilang, Nyai benar-benar elegan, Nyai Jengger benar-benar elegan, tidak menggubris si ratu, segala ratu ini. Ya iyalah, mana berani guys, kartu asnya itu ada di gue. Makanya ini macan udah bangun. Gue mana pernah sih kayak gini? Nggak. Macan ini udah bangun dan dia sudah membangunkan Macan Dewi Persik. Nah, jadinya seperti ini. Tenang, tunggu. Saya lapar sebenarnya. Nanti saya akan bongkar satu-satu biar kalian melek. Yang katanya sumbangan memberikan voucher 1 juta buat orang Sukabumi. Kalian, aku cuma ketawa doang guys. Sukabuminya aja tidak ada datanya. Terus kemudian dia bisa ngomong per untuk memberikan sumbangan itu. Terus berupa voucher sama si kakak-kakaan itu. Katanya ternyata vouchernya 1 juta. Ada syarat dan berlaku hanya untuk datang ke salonnya tuh kakak-kakaannya itu. Terus ternyata yang dibutuhkan di situ tuh beras, minyak, gula, bukan voucher-voucheran yang disuruh kita ada persyaratan dan berlaku. Coba Jengger halunya minta ampun dan bisa enak dengan congornya yang habis di filler itu ngomongnya habis ber. Dan pencitraan dia sambil tiduran begini nih tadi. Terus sambil begini sosokan. Dielulukan sama babu-babu bodohnya. Come on guys, you smart guys, jangan tertipu sama pencitraan ya. Terus kemudian dia mengatakan bahwa ketika lagi COVID tahun berapa dia adalah orang pertama yang menggalang dana. Bukan guys, kita ada datanya guys. Yang pertama menggalang dana itu adalah si Rahel atau si RF itu yang saat ini lagi dapat musibah. Dia yang pertama. Dan bukan dari dia guys, bukan guys. Gua kasih tahu ya guys, bentar lagi datanya akan aku keluarkan semua. Dia itu guys iri sama RF gitu loh. Makanya dia ini berbagai macam cara gimana caranya untuk ngejatuhin si RF ini. Nah aku bentar lagi akan memberikan data guys. Bentar guys, handphone aku lagi di... Nah, aku mau kasih lihat juga ya guys. Tadi dia duduk-duduk nonton TV di depan tempat yang hanya sepetak itu saja. Oke, sekarang kita di ruang tamu ya. Kita mau di ruang tamu sambil menggibah Jengger halal. Kalau menggibah yang lain dosa guys. Tapi kalau untuk Jengger halal toyibannya. Darahnya pun juga halal guys. Kita makan. Di sini gelap guys. Aku takut guys di sini guys. Jangan di luar aja, di luar di sini kayaknya di luar aja ya guys. Oke, kita di luar aja sambil berbicara tentang si Jengger. Takut kalau misalkan di dalam pada bangun. Terus guys, coba sekarang kita balas dia dengan, dia kan tiap hari, tiap detik, tiap menit selalu nyinyir tentang orang ya. Selalu menghajar tentang orang dan merasa paling sempurna, merasa paling kaya, merasa paling cantik. Gimana? Titik kalau kita nyinyirin juga rasanya kena mental nggak Jengger binti Nana. Terus dia tiba-tiba guys, dia bilang gini dong, dia sambil marah-marah di dekat salon, dia teriak-teriak katanya jai langkung atau apa gitu. Terus tiba-tiba dia ketawa sendiri. Terus kemudian ya Tuhan kasihan banget dong si babunya itu ditoyor dong kepalanya. Ya ampun, tidak menghargai orang ya. Masa kepala babu ditoyor, dan herannya si babu itu ditoyor diem baik kepalanya. Wah, kalau gue jadi babunya ditoyor kayak begitu. Tunggu ya, handphone aku masih ada di bawah. Bentar lagi aku kasih lihat data-datanya, omongan dia semuanya. Ibaratnya itu makannya boleh apa aja, tapi minumannya air udah sendiri guys. Terus kalau ngomongin aku, si Burik katanya, coba guys, Burik dari mana? Kalau dia guys, ya ampun, pakai filter tadi. Si sosokan, si para babu-babunya itu, si para baser-baser yang dia suruh, dia bisa bilang begini, aduh Nyai glowing banget Nyai. Say, kalau
lagi live itu ada efek itu yang itu kelihatan banget. Emang ya, dia tidak tahu teknologi ternyata kalau lighting yang pakai filter sama lighting yang asli ya. Hahaha, ketahuan banget ternyata kalau Aku sambil makan ya guys. Terus guys, di bulan kemarin pas tahun kemarin pas lockdown itu katanya ada ustadz ya. Ustadz itu salah satu yang selalu di Islam pagi ambiar lah ustadz itu. Tapi bukan dari ustadz itu ya, tapi aku dapat informasinya dari intel aku. Dia itu ternyata bohong guys, katanya ingin menggaji para guru dengan menggaji para guru seharga 7 juta. Kita pikir wow banget dong mbak ya, satu orang 7 juta, gila miliarder banget tuh pewong gitu kan. Terus ternyata guys 7 juta memang dia menyumbang, tapi 7 juta buat beberapa orang, puluhan guru. Terus coba bayangin itu dibagi beberapa guru, puluhan guru. Itu kira-kira dapat berapa guru itu ya guys. Terus kemudian hanya 1 bulan aja karena terus 7 juta cuma sebulan doang. Alasannya Pak Ustadz kita tidak bisa membayar gaji lagi per bulan buat para guru karena lagi lockdown. Lockdown juga kan tetap digaji dong, kan online. Ya kan, Jengger nggak lupa itu kan, Jengger binti Binong. Siapa sih yang nggak tahu Jengger? Jejak digital tuh lebih kejam Jengger. Kalau bicara itu harus pakai fakta, elegan. Kata siapa elegan? Dan bahasa binatang yang keluar serta bahasa apapun itu kamu lupa itu. Tonton ya guys di YouTube Nyai Official sekarang. Lucu banget, hiburan guys. Aku kalau habis kerja aku nontonnya itu soalnya. Itu lucu. Jadi dia ini memanfaatkan media waktu itu untuk menulis pemberitaan dong. Pemberitaannya begini tulisannya. Si Jengger binti Binong Bernana ini memberikan gaji buat para guru seharga 7 juta. Dijamin selamanya. Ternyata tidak guys, itu hoax. Si Binong itu pratu hoax. Kepingin kayak Dewi Persik tapi nggak kesampaian guys. Kalau Dewi Persik mah ada data, kita bisa.com bisa ngeliatin, baikhati.id bisa ngeliatin datanya. Ini datanya tidak ada guys, berarti kalian ditipu guys. Dia maling guys, maling uang donasi. Ngomongnya pertama 90, sekarang ngomongnya 40 pada waktu live. Di story-nya ngomongnya 90, terus di live-nya ngomongnya. Terus dengan gaya bijaknya yang sok drama itu sambil tiduran begini nih. Please dong guys, buat kalian semua. Kalian tuh harus punya hati nurani dan empati. Kalau ingin menyumbangkan duit kalian, itu harus dengan orang yang tepat. Kalau gala itu kan sudah ada kakek neneknya yang masih sehat. Padahal masih banyak di situ orang-orang yang lebih susah dari si gala. Ih si Jengger, bilang aja lu syirik Jengger sama galak Jengger, sama anak yatim piatu lu syirikin Jengger. Uang donasi transparan dong. Kau tuh tidak transparan Jengger. Kenapa juga kau blok orang-orang yang menanyakan tentang transparan donasi Semeru? Kenapa Jengger? Jengger, kamu tuh salah orang Jengger binti Binong. Kamu sudah mencoba bermain api dengan aku Jengger binti Binong wertekewer yang semua size mazuk. Kalau orang lain boleh diam Jengger, tapi tidak dengan aku. Menghadapi orang gila kayak kamu Jengger harus dengan gila seperti ini. Ayo dong, biasanya kamu berkoar-koar kan? Kok sekarang so elegan? Biasanya kamu tuh bijak orang-orang yang gak mampu. Kamu bijak yang katanya, hei orang miskin. Sekarang kenapa kamu diam baik menghadapi aku? Coba, apa yang kamu punya data tentang Dewi Persik? Kalau aku sudah pasti punya data tentang kamu, Jengger.
Terus jangan ganti topik dong. Sekarang sok-sokan ganti topik tentang artis-artis yang lain. Nanti siapa lagi yang mau lu songgol. Terus kemudian giliran gue sekarang sudah beraung. Kenapa lu diem-diem baik? Hah? Gak usah pakai akun-akun bodong, pakai akun-akun buzzer untuk serang gue. Karena itu cupu menurut gue. Kukira suhu, ternyata cupu. Jengger, lu katain dulu Mas Usi sama Mas Andika. Kak Usi sama Mas Andika lu kata-katain seperti apa. Lu teriak-teriakin mereka. Dan lu ngomong kenapa dibatasi. Nah lu sendiri sekarang dibatasi komennya. Kenapa jengger? Gak kuat mental lu jengger. Buka dong komenannya itu, jangan dibatasi jengger. Makan lagi tuh ludah jengger. Telon sampai kenyang jengger. Si jengger ini sumber hoaks dan fitnah. Korbannya ini sekarang sudah 78 orang guys. Ada gak di story gue kata-kata yang jorok atau kata-kata binatang? Kalau emosi itu harus elegan. Terus tiba-tiba dong dia langsung kita tunjukin buktinya kali ya. Sini gue. Dengan pakai anduk guys, coba kata-kata binatang keluar, lupa lu jengger. Ya ampun, sakit jiwa nih jengger, klewer-klewer. Balik kontroversinya tanpa prestasi, si jengger burik bernanah ini sumber hoax dan fitnah ternyata membantu sekolah di kota Makassar 7 juta per bulan. Hal itu dibenarkan oleh Ustadz di Trans. Iya betul, ada bantuan 7 juta per bulan sejak bulan Februari lalu, kata Ustadz inisial M kepada Suara Sulsel.id Selasa 17 bulan 11 2020. Uang tersebut untuk menggaji para guru dekat rumah Ustadz tersebut di Makassar. Jadi saya bilang bantu gaji guru mengaji saja cukup 7 juta per bulan untuk beberapa guru dong guys. Ternyata bukan satu guru. Dan itu pun hoax ya guys. Ternyata hanya 1 bulan saja. Terus bilang jadi guys, tetangga Ustadz ya, maksudnya yang digaji, karena kan kasihan ya, namanya gaji honorer kan pasti dikit gitu kan, mereka sudah dikasih harapan palsu dong, mau dibayar atau mau digaji cuma 7 juta. Dikasih harapan palsu, terus ternyata mereka dikasih cuma sebulan aja pas lockdown. Alasannya adalah nggak bisa karena lockdown. Perasaanmu di mana sih? Terus tadi dengan gaya pencitraannya bilang, kalian tahu aku tuh masih menggaji para guru-guru honorer seharga 7 bulan per bulan. Jengger. Pengen banget disanjung. Pengen banget dielulukan. Tapi nothing. Terus pengen data apa lagi? Banyak, tenang aja. Kita bisa kasih bukti yang lainnya. Banyak data-data dia kita pegang. Dan sekarang dia lagi pusing guys. Coba tanyain, aman gak mentalnya dia sekarang guys? Mental dia aman gak? Ada yang hilang gak sesuatu darinya guys? Coba ditanya guys, si Jengger binti Binong. Pengen depak gue, dari mana? Say, yang mau gue itu Bapak CT, bosnya Say. Bahwa kontribusi saya untuk negara itu banyak, lucu ya. Terus tiba-tiba ngomongnya begini nih katanya, hey Dewi Persik, apalah bahasa-bahasa si para babunya itu. Terus dengan bangganya mereka bilang pengen ngusir gue dong dari pagi-pagi ambyar. Ya ampun guys. Coba dong tanya dong, kalau bos gue kan Pak CT, yang bayar gue dong Pak CT. Gitu guys. Tanya dong Pak CT itu siapa sih? Ya bos saya di Trans TV. Emangnya siapa?
Dia bilang kontribusi untuk negara-negara opo. Jangan memberikan sumber yang hoax guys. Kalian kudu pintar guys. Harus ada data dan fakta. Jengger itu cuma keset negara. Itu jengger. Gitu. Jadi kalau misalkan jengger bisa pecah Dewi Persik, itu kayaknya nggak mungkin karena aku tuh akan selalu ada dimanapun tempatku berada. Bentar lagi juga aku akan dibuatin konser sama bos aku lagi. Tapi aku tidak bisa bicara yang terlalu banyak untuk konser karena mau kejutan lagi. Yang katanya Dewi Persik konsernya nggak sukses. Kata siapa? Di video itu yang nonton biasanya untuk konser hanya 10.000. Tapi ketika aku simulasinya berapa? 150.000. Coba buat para babu-babunya si Jengger binti Binong itu. Dari 10.000 ke 150.000 itu berapa angka kenaikannya di video.com? Kalau kita hitung secara uang, satu orang yang masuk di situ 35.000. Itu duitnya berapa, Jengger? Bisa kayak gitu, Jengger. Aduh, Jengger binti Binong. Kalau tiba-tiba sekarang aku ngoceh-ngoceh sampai titik-titik, emang sengaja biar gimana sih rasanya kalau dia kan suka menghardik orang-orang tuh. Sekarang dia itu kan lagi sosokan kalem, sosokan elegan gitu kan, supaya biasalah guys, pencitraan supaya banyak simpati dari masyarakat gitu loh. Mau kamu menyimpan busuk pun tetap akan tercium syai Jengger binti Binong. Karena sudah ya, aku mau tidur ngantuk. Oke guys, besok akan kita kasih lagi guys mentalnya guys. Kita bikin mentalnya dia kecepirit. Salam good night Jengger binti Binong kecepirit. Bye. Pret. Jangan lupa pakai pampers. Gibah halal manja dengan tema Jengger binti Binong bernanah. GBL Jengger banget loh. Aku mau pakai filter yang dipakai sama Nyai Junjungan babu-babu bodoh bencong kampung yang tak terdidik itu. Bagus kan? Yang dielu-elukan glowing Nyai, glowing padahal nggak pakai kamera asli guys. Aslinya dia burik bernanah. Burik ngetain burik. Jadi nih guys, dari mukanya sosok kuat, padahal hatinya rapuh guys. Jadi bilangnya gua kuat, saya merasa hebat gitu kan. Padahal sebagian Indonesia ya artinya kan gak suka tuh sama desa. Tapi tetap aja dia kudu sok kuat demi harga diri dia sebagai seorang permanen Jengger. Mukanya Desa lo guys, stres banget, pengen nangis, terus berkaca-kaca, kena mental kayaknya guys, bukan kayaknya lagi bener-bener kena mental lah. Enak nggak enak lah Jengger binti Binong. Lalu guys, sepertinya ada gangguan deh. Dia kayaknya ada gangguan. Ada ada teleponnya hilang atau gimana ya? Ada nomor teleponnya hilang atau kayak gimana ya? Atau ada yang tidak bisa WA? Atau seperti apa guys? Aku tidak tahu itu. Cek. Aman gak WA-nya? Cek. Aman gak? Aman gak? Ya gak aman lah. Terus Jengger sama kawanannya itu ya
memang ya bodoh banget gitu loh. Pantes kalau mereka itu, terutama jengger itu, membenci dan bercandain agama, kayak membenci Habib, membenci Kiai, mempermainkan bacaan sholat. Ya pantas, masa para babu-babu bodohnya itu bisa bilang begini, hidup itu lebih berguna mengabdi untuk anak. Kok mengabdi untuk anak? Yang ada itu anak yang mengabdi kepada orang tua. Gak ada ajaran agama opo anak mengabdi, orang tua mengabdi kepada anak. Setidaknya walaupun kita itu manusia pendosa, mbok yo dibuka agamane, nomor siji kita punya pondasi agama ngono lho yo. Makanya ki kebanyakan ngobat, pantes lek gak berbakti sama orang tua. Nah sekarang coba lah kamu perhatiin, kalau anak itu ya berbakti kepada orang tua atau mengabdi kepada orang tua, sudah pasti dijamin sukses dan sudah pasti anak itu rendah hati. Pantas kalau dia tuh sombong si jengger. Aku mau kasih tahu ya sama kamu, aku lagi dirawat nih sama Mbak Rona.id ya. Nih gue mau kasih tahu nih jengger, emangnya alis lu jengger gundul kayak begitu. Nih gue mau kasih lihat sama lu ya, mau kasih tahu juga nih. Ajaran mana sih jengger yang ngajarin orang tua itu hidup mengabdi buat anak? Hello, aspun babu jengger. Kalau misalkan lu itu fanatik, ya boleh, tapi mata lu tuh dibuka, jangan buta. Justru istri itu wajib mengabdi patuh kepada suami, karena surga istri itu ada pada suami, bukan pada anak, ngerti nggak? Anak hasil WC umum kok bangga ngono lo yo. Bapak lo gak jelas. Pantes kalau babu-babu lu itu sama junjungan lu itu nggak menghormati orang yang lebih tua dan tidak berbakti kepada orang tuanya. Soalnya menuntut orang tua mengabdi kepada anak. Ya ampun DJ, sekolah kagak sih dia? Perasaan gak perlu ngaji dulu deh. Paling gak di sekolah juga diajarin kan, hormati gurumu, hormati orang yang lebih tua. Gimana mau punya etika? Ini orang tua malah dibalik. Kita kudu kita harus mengabdi kepada anak. Ampun jengger, jangan kebanyakan ngobat, makanya jangan kebanyakan narkoba. Lu katain Fuji, lu sendiri yang narkoba. Sama babu-babu lu. Tobat woi, jangan kayak pil apa sih? Sorry gue gak ngerti pil apa itu. Naket apa sih? Neken atau apalah itu. Aduh, di Banjarmasin lu digerebek makanya aku cuma mau kasih pendidikan aja buat para babu-babu dan ajarin junjungan kamu itu gitu loh ya. Istri itu memang mengabdi ke suami ya. Anak ya memang harus dan wajib mengabdi kepada orang tua. Memang gak ada bekas anak, tapi ada bekas suami. Tapi salahnya di sini, hidup mengabdi buat anak, itu yang salah. Karena sejatinya manusia itu mengabdi kepada Allah. Sedangkan surganya istri atau surganya Allah itu adalah apabila suami bakti kepada orang tua, istri bakti kepada suaminya, anak bakti kepada orang tuanya. Belajar lagi agamanya, lu lontong Kempenski. Kapan lu punya laki? Kalau misalkan laki atau punya suami, ya itu yang nemenin kita. Kalau anak sudah dengan pasangannya, masa punya anak untuk nemenin masa tua kita? Nggak ada ceritanya. Yang menemani masa tua kita itu ya suami. Lah lu kapan punya suami? Ya gimana mau punya suami? Orang jadi WC umum semua size, celup-celup, celup bye. Terus teh celupnya gak pernah diganti pula, basi, makanya dicebokin dong. Ganti lagi teh yang baru, celup-celup lagi, bye-bye, terus aja gitu. Yang namanya juga permainan. Dia ini lupa guys ya, dia ini kan ngata-ngatain Fuji tuh ya, tentang jagain Gala 24 jam. Kok jadi merong-merong sama Mami Isda sih? Lucu kan? Suka nyenggol tapi gak mau disenggol balik. Please lah. Artis-artis lain nih, gue mau kasih tahu nih sama kalian, jangan mau temenan sama orang model enggak reah. Aduh serem, di depan baik, di belakang beda lagi maksudnya. Lagian juga kagak ada yang
mau temenan sama lu. Dia ngomong sama gue gini, gue bukan teman lu. Emang iya lu bukan teman gue juga kagak mau berteman sama lu. Hah? Lagian ngapain teman-teman lu bencong-bencong tulang lunak yang gak elit begitu. Terus gue mau kasih tahu nih, sama tulang lunak kampungan yang gak pernah sekolah ini ya. Gue mau kasih tahu, lu itu jangan mau jadi budak, ditoyor kepalanya, dikata-kata bahasa-bahasa kelamin panggil padahal nggak lagi marah. Terus kemudian apalagi seolah-olah udah kayak budak aja kan, ditoyor kepalanya, dipegang. Aduh, udah kayak nggak ada harganya lu di mata jengger gitu. Lu masih mau bertahan sama orang kayak begitu? Sinte pakai kamera begituan capek. Nih gue mau kasih tahu ya lagi ya nih ya guys, dia ini pinter banget guys. Jadi sengaja PP-nya itu memang dia disembunyikan PP-nya supaya apa? Sudah banyak guys buktinya guys ya, yang udah ini perempuan memang perempuan drama, ratu hoax, ratu fitnah, itu dia gitu ya. Jadi kan nanti dia bisa ngomong gini, bukti chat tentang si Jengger binti Binong itu always nggak ada PP. Padahal WA-nya si Jengger binti Binong itu ada PP-nya. Enggak guys, enggak. Percaya dia sama gue, kagak. WA-nya si Binong itu ya nomornya banyak kan. Jadi si Jengger binti Binong itu penakut guys, cuma menang bacot doang guys. Jadi kalau 11-12 sama Dewi Persik itu ya enggak dong. Kalau Dewi Persik bukan menang bacot aja guys, lu jual gua beli. Ya guys, aku mau sholat zuhur dulu. Sebentar lagi ada fakta tertunda yang mesti kalian lihat, alias pencitraan dari si Jengger Klewer binti Binong ya. Tunggu ya guys. Kita berbicara itu harus pakai fakta dan data. Kalau misalkan kita asal doer aja itu berarti namanya hoax guys. Iya nggak sih? Ibaratnya ya merosting. Nah, merosting seseorang itu harus menggunakan fakta dan data. Dan orang tersebut pun juga harus bisa menerima pada kenyataannya seperti itu. Nah, kalau misalkan fakta dan datanya itu jelas, itu berarti tandanya bukan hoax. Kalau Jengger ini data faktanya itu ada. Salah satu contoh, dia menggoda salah satu suami teman artis kita sendiri. Dengan bangganya dia ciumi itu suami, Z, inisial Z dan L. Terus kemudian istrinya itu namanya N, U. Ya ampun, diciumi setengah ampus. Ya ampun, padahal statusnya masih suami istri. Di mana perasaan dia sebagai seorang wanita terhadap wanita lain? Apakah wanita baik dan aset negara seperti itu tidak bisa dijadikan contoh? Yang ada semuanya wanita-wanita yang dilahirkan di dunia ini bisa jadi apa? Dunia cepat kiamat guys. Pantas kalau dia melegalkan prostitusi. Sedangkan dunia sendiri memperingati hari hari Rabu kemarin, bulan Desember, tanggal 1 kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan gak salah ya guys. Yang membuat aku kesel banget nih ya, si Jengger ini selalu deh ketika ada Habib, Ustadz, Kiai atau apapun itu yang ahli, intinya ulama, para ulama lah ya yang kita hormati ya. Kalau misalkan mereka itu ada bersangkutan masalah hukum, itu selalu nomor satu congornya yang gak ngerti apa-apa, yang sok tahu, sok yes, ikut campur urusan orang. Dasar Jengger binti Binong, klewer-klewer bernanah, party di neraka. Makanya guys, ini pelajaran buat kita semuanya, terutama anak-anak kita. Jangan asal menjudge, jangan asal menghakimi kalau kita tidak tahu faktanya. Nah, apalagi kita kan sekarang lagi zaman sosmed. Contoh aja dia membuat berita hoax tentang Pak Dodi ya. Sorry, bukan aku ikut campur. Tapi berita hoax yang kita tidak tahu kebenarannya itu seperti apa. Tapi dia taunya dari si bencong laknat itu yang gak ngerti apa-apa, yang ngomongnya kotor di depan majikannya bisa ngomong bahasa kelamin. Kalau gue punya asisten kayak begitu guys, wah gue gampar, gue injek ya guys, bener guys, sorry tuh saya gitu ya guys. Gila, ibaratnya kita yang bayar kok seenaknya bisa berbicara bahasa kotor. Ya wajar kalau anak buahnya bisa bicara bahasa kotor.
kotor seperti itu di depan bosnya guys, karena bosnya tiap hari makanannya begitu guys. Kalau gue ngomong kotor kemarin itu ya karena memang lagi emosi guys, bukan menjadi makanan sehari-hari, itu beda guys. Terus sok-sok merasa high class. Jadi apa yang dia fitnahkan ke orang lain, sebenarnya dia itu sebenarnya curhat bahwa dirinya itu kayak gitu. Intinya mereview diri sendiri. Perhatiin deh, dari ngatain orang lontong, ternyata dia sendiri yang ketangkep digerebek di Kempinski. Ngakak gak sih guys? Ngakak dong, terus gak pakai badges lagi. Ya ampun DJ, itu jejak digital itu kejam guys. Terus dengan sok gaya bijaknya itu dia bilang, kalau berantem itu harus elegan, boro-boro elegan. Terus tiba-tiba di YouTube Nyai Official keluar tuh kata-kata segala macem bahasa ada di situ. Bahkan yang harusnya kita itu tiap detik tiap waktu tuh istighfar berzikir, ini malah bahasa-bahasa binatang, bahasa kelamin keluar. Ya ampun DJ, lontong Kempinski. Iya ini namanya kemarin udah sempat redup, terus sekarang agak kemarin-kemarinnya agak naik sedikit doang, cuma segini. Itu kan karena apa? Ya karena dia diundang di podcastnya Mas Deddy Kobuser ngebahas tentang Habib Rizik kan. Ingat nggak guys? Dari situlah dia sok jagoan, belagu, nggak tahu diri gitu kan guys. Lihat betapa sok ikut campur seolah-olah tahu tentang rahasia negara, padahal cuma kayak set negara Binti Binong itu. Aduh ya ampun DJ. Bilang sampah, bilang binatang, bilang gila dirimu cenah. Sesuai sama yang kau bilang itu Jengger. Ya kan, berharap dihargai sama orang banyak. Udah gak dianggap apapun kau itu cuy ya. Cari keterangan lagi, sekarang pun gak guna. Karena semua kartu ada di gue. Jengger Binti Binong. Mau lu di backing sama siapa? Di backing sama siapa? Yang ada orang backingan lu tuh takut. Terus wanita dajjal Jengger ini ya selalu bilang kalau gak disenggol gak bakalan nyenggol. Tapi kenyataannya kan dia itu selalu nyenggol orang. Ya gak? Lihat aja musuhnya banyak banget. Ntar kalau udah masuk penjerong bawa-bawa anak temeng. Aku tidak mau masuk penjara. Perempuan stres, perempuan dajjal, jejak digital tuh memang sangat sadis Jengger. Katanya kalau ngomong elegan, ternyata elegannya karena kerennya pakai banget nget dengan bahasa-bahasanya yang ada di Nyai Official YouTube. Si Jengger ini bilang, aku tidak pernah ngomong kata-kata binatang. Story di IG banyak ngomong kata kuk, ugu, nyet, bong. Pokoknya banyak lagi yang lainnya. Terus kata-kata kemauan aki-aki, terus sama kemaluan wanita. Kok berani ya lu tuh Jengger ya bisa ngomong sok cantik begini. Aku tuh kalau berantem selalu elegan. Jejak digital itu sadis dan kejam Jengger. Beradu wer. Orang mau ngomong apapun tentang gue, walaupun di instastory gue titik-titik, yang penting lu kena mental Jengger. Biar lu tahu gimana rasanya nyinyirin tiap detik, tiap menit, tiap waktu. Gue lagi nungguin lu neguk baygon. Pasti seru banget. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jengger Binti Binong bernanah kewer adu beradu meninggal dunia karena cacat mental. Dan sekarang lagi mencoba pencitraan demi takut
tidak bisa menipu dan memberitakan berita hoax serta fitnah. Lalu logikanya nih, kalau memang lu tuh keong, ngapain sih lu minta sumbangan sama para neti-neti yang lu katain miskin dan bodoh? Mendingan lu gak usah open donasi, teman-teman lu kata sosialita, minta aja tuh sama teman-teman lu yang sosialita itu, ya nggak sih? Makanya jangan ngaku-ngaku punya teman-teman sosialita, yang ada bukan sosialita tapi sosial. Sosialita singkatan dari sosialita kecek birit. Itu yang bener, kecepirit. Makanya nggak semua orang itu ya waras yang lu omongin. Sekarang lu ketemu sama gue, lu jeger biti binong. Aduh, pingin banget gue uel tuh hidung yang busuk bernanah, dan juga muka lu yang mencong kayak bekantan. Selama 20 tahun, hampir 20 tahun gue berkarir, baru kali ini gue cuma titik ya, yang kagak jelas, yang tak tersalurkan gitu loh. Hanya karena ketemu sama orang yang menang bacot doang ya, yang cuma nyalinya itu biji ketumbar guys. Aduh, kalau udah ngebacotin semua permasalahan orang enak banget, tapi giliran dia memberikan kata-kata bijak kayak gini nih guys. Sebelumnya itu ya guys, kita itu harus lihat kepribadian orang itu, kenali dulu baru bisa menjudge gini-gini. Emangnya lu kenal sama para habib, sama ustadz, sama orang-orang yang lu bicarakan, sama Fuji, sama Fadli, sama almarhum? Kagak kenal, tapi lu selalu sok kenal maksudnya di sini, kepotong tadi. Ya, apapun makanannya, minumannya, telan ludah sendiri jengger. Jengger. Saat hina Nindi sama keluarganya, lu juga kayak apa? Ya nggak sih? Dia bilang ya, lu teriak-teriak, Mama, Nindi rumahnya mau disiram septic tank dan banyak lagi. Apa mendadak amnesia sejak lu diare jengger? Gue mau tanya nih sama lo. Ya ampun, atau lu pengen ngilangin jejak digital dan sekarang lu sok-sok tidak ada punya salah, sok-sok pencitraan, dan lu sok-sokan bermuka dua, padahal lu sama kakak-kakak lu itu lagi nyinyirin bos lu sendiri yang ada di Trans TV. Lupa lu yang namanya Ibu Atik? Lu lupa, lu katain tasnya itu KW atau enggak? Terus bla bla. Selalu tanya sama kakak-kakaan lu itu yang gak seberapa kayaknya itu, tanya begini, kakak ini asli atau enggak? Terus kakak lu dengan gampangnya ngejawab bilang, kalaupun misalkan nggak tahu, kalaupun misalkan asli itu yang lama, soalnya kalau yang baru ya ampun, penting banget gitu loh. Masa bos yang bayarin lu di Trans TV aja, lu ibaratnya masih ragu keaslian tas yang dipakai bos sendiri. Oh my god, segitunya. Ya ampun. Terus kasus tahun 2019 nih guys. Dia waktu itu pernah berkasus tentang si apa dia bilang, katain si swing lah, si tete mangkuk atau apalah. Terus udah uratan lah, terus bilang di penjara. Sampai sekarang kagak ada tuh yang di penjara jengger. Lu cuman bacot doang jengger. Walaupun asli, kupingnya cuma satu. Jangan lupakan itu. Apa sih yang gak tahu Dewi Persik tentang kamu jengger? Lu yang mulai jengger. Lu yang mulai. Gue artis yang berprestasi, yang mempunyai skill. Gue memang diam. Tapi karena lu terlalu ngatain anak gue pungut, mandul. Begini akhirnya gue. Gimana sekarang lu? Mental lu semana? Bertemu sama gue. Lucunya ya guys, aku langsung liatin hujan aja nih di rumah biar kalian lihat ya, biar makin adem gitu, biar nggak ada panas-panas ya nggak sih? Yang panas cukup jengger berkewer-kewer, yang
nangis di pojokan itu ya guys. Lagi hujan ya guys. Anakku bagi bobo. Oke guys, aku mau kasih tahu ya guys. Ini sambil menikmati hujan biar adem guys. Lebih deket lagi kayaknya ya. Nah, seperti ini. Nah, aku mau kasih tahu ya. Terus dia ngomongnya nih guys, nyumbang miliar. Kalau ngomong sama bibir doernya itu mau nanya, Cilo kemarin udah dipanasi belum? Cilo kemarin makan tuh Cilo yang baru. Cilo aja kemarin lu makan sosokan ke luar negeri makan cakalan basi. Udah tahu di situ 2 hari. Ya mana ada cakalannya basah di situ nggak basi. Emang nggak bisa makan jengger kalau ke luar negeri jengger. Aduh. Kelihatan banget lu perempuan pengangguran lagi stres nggak ada kerjaan ya. Terus udah gitu lu posting BO. Oh my god, hati-hati penyakit kelamin guys. Dia lagi diare berkepanjangan guys, pakai pamper. Dan lu sekarang mau iri sama Dewi Persik dengan segudang skill. Oh no jengger, tidak bisa jengger, you not my level. Oke? Dan ternyata guys, dia itu juga iri sama Rachel Fanya yang suka bersodakoh, yang suka bersedekah. Dia itu ngiri guys, pokoknya semua yang cantik-cantik dia iriin. Dari Agnes Monica, dari rumah tangganya yang sakinah mawaddah warohmah kayak Kak Usi sama Mas Andika, terus kayak ke siapa lagi ya, banyak lah pokoknya lah. Aduh, sampai saking banyaknya 84 orang guys musuh dia guys. Dan musuh dalam selimutnya juga ada. Jadi sok dibaik-baikin. Dan gue tahu satu-satunya orang siapapun itu termasuk bos yang ngasih makan dia pun diiriin dan digunjingin. Udah, aku mau berangkat dulu ke base camp military lifestyle. Soalnya aku kan wanita yang elegan. Jadi kalau berantem aku tidak pernah mengeluarkan bahasa binatang atau kata-kata yang kotor. Kenapa jengger? Biar kelihatan cantik di depan si inisial A itu ya, mantannya si Nindi yang cantik banget itu. Jejak digital itu ya kejam jengger biti binang jengger hati-hati sama ratu jengger. Bisa-bisa si jengger klewer binong aduh jengger penebar hoax fitnah. Ada yang bilang guys ya, katanya aduh aku jadi gak respect deh melihat Mami DP menghadapi si jengger kayak anak kecil. Dia melihat video aku di Dewi Persik autentik guys, ceritanya guys. Terus menghadapi orang yang seperti itu, netizen harus bagaimana? Harus seperti orang dewasa gitu. Yo gak kapok si jenggeriku, mending diledekin ben kena mental jenggeriku.